Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku cerita tentang dabah. Dabah itu binatang akhir zaman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suarane jan. Ayatnya dari surat An-Naml 81. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatan. Artinya Iva sama Topik sama Suhu tidak bisa memberi hidayah pada orang yang sesat. Satu. Yang kedua, buta hati. Ketika mata hatinya buta, itu kita nyeritake sesuatu yang terjadi besok atau sesuatu yang terjadi kemarin yang di Al-Quran ada, atau menceritakan sesuatu yang terjadi saat ini, itu mereka tidak percaya karena buta hatinya. Berarti wis buta. Apa tuh? Cuma wabah kok. Dabah itu apa? Dabah itu kan makhluk Allah. Makhluk Allah yang memberi pertanda. Iki lho wis cedak rampung dunyane iki. Engkau tidak dapat mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Nek kecuali dhewe cerita karo wong sing beriman, iki kono gek tekan, uteke. Nek ora beriman ra tekan. Berarti kan kemarin saya ceritakan beriman. Ya wis, mata hati. Kalau tidak beriman diceritake kepiye tetep ora percaya kowe. Yang 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka. Iki keadaan seperti ini, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ini terjadinya corona termasuk dabah juga. Jadi makhluk yang bergerak toh ya nguti masker padahal masih kon gogok nang jero omah, di rumah aja. Itu makhluk bergerak nang gogok ya ora. Itu termasuk dabah itu. Itu di akhir zaman ini ada 7 makhluk Allah yang turun dari langit ke bumi. Ada yang dari bumi sudah zaman dahulu. Kalau di tulisan ada yang mengatakan dulu anaknya ontanya Nabi Soleh, ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan dia keluarnya dari masjid yang terbesar. Masjid terbesar nanti Madinah tuh ya. Ada yang mengatakan dari Al-Aqsa. Itu kan perbedaan pendapat ulama. Langsung ini salah satu munculnya itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu ada 2 ya. Akhir zaman itu dimaksudkan ada 2 artinya. Yang pertama, akhir zaman yang pertama. Artinya setelah kiamat sughra ini akan ada kejayaan Islam. Nanti ada dajjal baru, Islam hancur. Setelah manusia di muka bumi ini habis, baru kiamat yang terakhir. Berarti kiamat itu kan ada kubro dan sughra. Ini yang sughra itu kiamat kecil, bencana alam kecil. Nah, tanda yang kedua adalah munculnya matahari dari arah barat. Nah, sekarang ini ayatnya untuk semua manusia. Kalau dari Indonesia, baratnya berarti kan Ngilorono. Dari Aceh ke barat sana. Kalau ke timur terus nggak ada orang loh. Itu Irian Jaya, Papua Nugini ke sana udah laut kok. Yang paling banyak kan Indonesia ke barat. Berarti ini ayat ini untuk semua orang bumi, khususnya Indonesia ke arah barat. Kok yang dituju seakan-akan ayat ini khusus orang Indonesia ya? Seakan-akan. Karena Indonesia ke timur sudah nggak ada kehidupan. Saya lihat di Google atau saya lihat di global, itu kan Papua Nugini sana sudah laut lepas. Sampai Brazil itu. Berarti ini ayat ini untuk orang Indonesia, Asia sekitar yang arah baratnya banyak penduduk manusia. Eropa. Nah, kalau di sana ada matahari dari arah barat, Ndara Medeni.
Karena kejadian matahari muncul dari arah barat itu orang sudah nggak bisa berguna imannya situ. Nah, yang ayat 83, dan pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi. Yang ayat 84-nya, hingga apabila mereka datang, dia berfirman, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu? Apakah yang telah kamu kerjakan? Dan berlakulah yang 85, dan berlakulah perkataan atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata. Wis reso ngomong, wis matahari sudah dari arah barat, sama ada dabah. Dabah itu sebuah apa ya, makhluk Allah yang sulit digambarkan. Ada yang mengatakan itu bentuknya melata, ada yang itu seperti apa, ular tapi ada kakinya. Yang benar yang apa? Yang benar yang pernah melihat toh. Ya. Tapi yang melihat itu cerita ya nggak percaya. Wong 7 itu berbeda semua. Termasuk Yazid Al-Qursa bisa akan turun. Tapi nggak saat ini turun. Bentuknya kelabang. Ngecapi ora dicap njok ketok napa ora pe. Ora. Wae besok kuwi kamu akan tahu. Raja batu dicap stempel, kayak sing kafir, kayak sing ora. Nek Rasulullah itu menceritakan terlihat dari cahaya wajah. Kayak wong nyenengke, kayak wong Islam sing apik, kayak wong yang besngut lah, kayak sing golongan kiri. Kan dibagi menjadi 3 golongan, golongan kanan, golongan kiri, dan orang terdahulu. Dabah itu aslinya itu makhluk Allah yang pengen renovasi bumi. Dia itu alat beratnya yang meratakan bumi itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Bentuknya apa, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya ceritakan nanti tidak percaya, karena saya belum ketemu sama dabah. Dabah itu gimana ya, sulit karena dia tidak bisa dibaca. Sebuah kelompok. Nanti kita bicarakan kalau sudah saya ketemu dabah dan Yazid Al-Qursa dan banyak yang makhluk Allah yang baru, Iya. yang bergerak, yang mana mematikan. Wah, ngeri. Siap. Makhluk Allah yang bergerak baru mematikan, dan banyak orang-orang yang kena. Dan itu orang itu wis arep ngomong ngopo nek ngene iki ya. Cara nang akal An-Naml 82. Itu aja yang saya sampaikan. Salam Warska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.